Sekali lagi saya ingatkan saudara-saudara, hasil pertandingan melawan Brunei Darussalam itu nggak dihitung. Nggak akan dihitung. Jadi, dengan kemenangan 1-0 Indonesia lawan Filipina dan kekalahan 0-2 Malaysia dari Filipina, penentuannya itu nanti di pertandingan terakhir Indonesia melawan Malaysia. Indonesia cukup butuh hasil seri, sementara Malaysia harus menang setidaknya 2-0. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, akan ada yang kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata. Saudara-saudara, tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, dan tidak lebay. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas. Bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Piala AFF U23, khususnya dari grup A itu sudah menyelesaikan match day kedua. Pertandingan kedua sudah diselesaikan dengan hasil yang lumayan lah saudara-saudara ya. Lumayan bagi Indonesia, lumayan bagi Malaysia. Jadi setelah pertandingan pertama Malaysia kalah 0-2 dari Filipina, kemudian Indonesia menang 8-0 atas Brunei Darussalam, maka pada pertandingan kedua Malaysia giliran gantian yang menghajar Brunei Darussalam 7-1. Kemudian Filipina yang bermain cukup bagus melawan Malaysia kembali menunjukkan jati dirinya dengan melayani permainan Indonesia. Mereka bertarung luar biasa. Kemudian sayang sekali mereka ya gara-gara sebuah lemparan bebas. Lemparan ke dalam kok, lemparan bebas. Throw in dari Robbie Darwish. Dari Robbie Darwish, seorang anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Pemain dari Persib Bandung itu throw in-nya yang salah diantisipasi oleh pemain Filipina sehingga terjadi gol bunuh diri, on goal, dan hasilnya adalah Filipina hanya kalah 0-1. Ya bagi Filipina hanya kalah 0-1 itu baguslah, itu nanti bisa jadi itu akan menentukan hasil akhir kompetisi, hasil pertandingan, hasil di grup ini. Dengan hasil ini saudara-saudara, dengan hasil ini otomatis Indonesia masih berada di posisi pertama. Kemudian dengan klasemen secara umum ya, dengan mengikutsertakan Brunei, otomatis Indonesia masih berada di posisi pertama dengan 6 poin. 6 poin. Filipina dan Thailand dan Malaysia 3 poin. Sementara Brunei Darussalam itu dengan ya belum dapat poin lah, belum dapat poin. Indonesia juga unggul, punya selisih jumlah gol yang cukup banyak kan, 8-0 sama 1-0 berarti 9-0. 9 mencetak gol, menderita 0 gol. Sementara Filipina itu mencetak 2 gol, kemasukan 1 gol dari Indonesia. Malaysia kemasukan 2 gol dari Filipina, kemasukan 1 gol dari Brunei Darussalam, tetapi mencetak 7 gol melawan Brunei. Saudara-saudara, masalahnya Piala AFF kali ini itu ada grup yang berisi 4 tim, ada grup yang berisi 3 tim. Di sisi lain akan ada runner up terbaik, best runner up yang lolos. Jadi berdasarkan regulasi, ini harus diingat, regulasinya itu harus dibaca. Bacalah, membaca itu penting. Ikro itu penting. Dari regulasinya dijelaskan bahwa grup yang isinya 4 tim itu peringkat terakhir, peringkat paling bawah itu tidak
tidak diikut sertakan dalam penentuan kelolosan ke semifinal, saudara-saudara. Dalam hal ini, otomatis Brunei Darussalam itu akan menjadi tim yang di posisi paling bawah setelah menderita 2 kekalahan yang cukup telak lah. Ya hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan Brunei. Tetapi itu, jadi Brunei itu nanti tidak akan dihitung. Nah, dengan tanpa Brunei Darussalam, saudara-saudara, otomatis posisi pertama itu ya tetap Indonesia dengan 3 poin hasil kemenangan 1-0 melawan Filipina. Sementara di posisi kedua itu Filipina dengan 3 poin dengan hasil kemenangan 2-0 melawan Malaysia, kalah 0-1 dari Indonesia. Sementara Malaysia di peringkat ketiga belum mendapatkan poin karena kalah dari Filipina dan belum bertanding menghadapi Indonesia. Itu regulasinya seperti itu. Kenapa? Karena di grup lain itu, di grup B dan di grup C itu hanya ada 3 tim. Nah, kalau poinnya 4 tim itu diikutkan ya untung grup A lah. Untuk grup A, runner up-nya pasti bisa dapat poin banyak kan. Nah, maka dari itu regulasinya itu seperti itu. Dan ini sangat jarang dibicarakan media-media di Indonesia yang banyak. Saya nggak tahu ya, mungkin mereka salah baca atau salah memahami itu. Tetapi itu faktanya, realitasnya itu peraturan turnamennya seperti itu. Selain dengan mekanisme head to head yang digunakan ketika ada poin sama. Jadi head to head dulu, head to head poin, baru head to head selisih gol, head to head gol. Itu apa, saudara-saudara? Artinya pertandingan terakhir nanti hari Senin tanggal 21 Juli 2025 itu penentuan. Indonesia akan menghadapi Malaysia dan Filipina akan menghadapi Brunei. Tapi Filipina akan menghadapi Brunei tidak akan menentukan apa-apa. Sudah selesai karena Brunei sudah juru kunci kan, posisi terbaik. Jadi penentuannya ada di Indonesia melawan Malaysia. Untuk lolos ini ya saya katakan, untuk lolos Indonesia membutuhkan hasil seri. Seri saja sudah cukup. Berapapun skornya. 0-0, 1-1, 2-2, 3-3, 10-10, 1000-1000. Pokoknya seri saja Indonesia lolos. Kalau seri Indonesia akan punya 4 poin, Filipina 3 poin, Malaysia 1 poin. Indonesia akan lolos sebagai juara grup, sementara Filipina yang 3 poin akan menunggu hasil pertandingan runner up di grup B dan di grup C. Nah, sementara Malaysia ya sudah selesai, pulang. Nanti ikut ke KAFA Nation Cup. Oh, batal. Ah, itu saudara-saudara begitu. Tetapi nah ini yang menarik. Bagaimana kalau Indonesia yang kalah, Malaysia yang menang? Nah, kalau Malaysia menang dilihat skornya dulu. Kalau Malaysia cuma hanya menang 1-0, ya tidak ada manfaatnya. Tidak ada gunanya. Malaysia harus menang minimal 2-0. 2-0, saudara. Kenapa? Kalau Malaysia menang 2-0, maka Malaysia, Indonesia, Filipina poinnya sama 3. 3 ya, saudara-saudara ya. 3. Baru head to head poin 3 semua. Setelah sama poinnya itu baru head to head gol. Dan kalau dilihat gol berarti kan kalau Malaysia menang 2-0, berarti kan Malaysia punya selisih gol 0. 0, saudara-saudara, 0. Karena kalah 0-2 dari Filipina, menang 2-0 dari Indonesia. Sementara Indonesia otomatis akan punya selisih gol -1. 1 kali mencetak gol, 2 kali menderita gol. Sama seperti Filipina. 1 gol, kemasukan 2. Jadi -1. Indonesia akan menjadi runner up karena Indonesia mengalahkan Filipina. Dan itu nanti tuh menunggu kelolosan ke semifinal akan menunggu hasil pertandingan di grup B dan di grup. Begitu hitung-hitungannya. Dari hitung-hitungan poin, hitung-hitungan head to head, hitung-hitungan gol, saudara-saudara, saya rasa saya harus memberikan apresiasi khusus kepada Gerard van den Berg. Karena bapak yang satu ini setidaknya sesuai dengan apa yang saya pikirkan, sesuai dengan apa yang saya ungkapkan selama ini, bahwa pertandingan seperti ini Anda membutuhkan rotasi dan Anda tidak perlu mengejar jumlah gol yang banyak. Itu dikatakan sendiri oleh Gerard van den Berg, dikatakan sendiri oleh pemain-pemain lain seperti Hoki Caraka. Berarti kan Gerard van den Berg ini cukup berhasil menanamkan mindset, menanamkan
pola pikir positif kepada para pemain, dan ini dia lakukan. Saya kan sejak awal sudah mengatakan, ya turnamen kayak begini Brunei ini rotasi sajalah. Walaupun saya kritik waktu melawan Brunei dia terlambat menarik keluar Jens Raven. Nah, tapi nggak apa-apa lah. Dia menebusnya di pertandingan Filipina itu dirotasi, saudara-saudara. Ada kalau nggak salah ada 4 pemain. Ada 4 pemain yang tidak dimainkan di starting line up. Ada yang baru kemudian dimainkan di babak kedua. Ada yang tidak main sama sekali. Pemain seperti Ferrari yang waktu starting line up lawan Brunei jadi kapten digantikan oleh Kadek Arel Priyatna, yang kemudian Kadek Arel juga Arel Priyatna ini Kadek ini juga kemudian menjadi kapten. Kemudian Brandon Suneman itu juga tidak main, digantikan oleh siapa namanya? Buffon, Alvarez Buffon. Kemudian Jens Raven juga nggak main di starting line up, digantikan oleh Hoki Caraka. Jens Raven baru main di babak kedua kalau nggak salah. Terus ada lagi satu lagi, saya lupa Arjuna atau siapa itu. Nah, itulah menunjukkan bahwa ya memang harus seperti itu, Tim sepak bola itu Anda berpikir jangan game by game, tetapi berpikir secara holistik keseluruhan. Sebuah turnamen itu ibarat perang, Anda boleh kalah dalam satu pertempuran, tetapi Anda bisa memenangkan perang, battle and war. Kalau saya melihat kualitas kemampuan dari Gerard van den Berg dan ya dari 2 pertandingan awal ini saya sudah bisa melihat, saya rasa potensi Indonesia untuk setidaknya bermain seri dengan Malaysia itu cukup besar. Nanti semifinal kita lihatlah apakah lawan Vietnam atau lawan Thailand, kita nggak tahu. Itu nanti urusan belakang. Kalau kita ketemu Vietnam, saya rasa kita masih bisa lah mengatasi, kita masih sedikit leading. Kalau kita lolos ya, kalau Thailand mungkin 50-50. Ya, kita lihat dulu. Tetapi saya punya keyakinan ini kita bisa lolos dengan tim ini asalkan nggak terlalu euforia, nggak sesumbar, nggak jumawa, tetap fokus. Karena penyakit Indonesia itu ada di mentalitas. Biasanya pemain itu terbebani. Kalau mereka sudah merasa terbebani dengan berat, apalagi lawan terakhir adalah Malaysia yang digembar-gemborkan PSSI, gembar-gemborkan Erick Thohir, digembar-gemborkan media sebagai El Clasico. Boleh kalah dari Argentina, tapi nggak boleh kalah dari Malaysia. Kayak begitu itu biasanya pemain itu akan terbebani. Itu yang kekhawatiran saya di situ. Pemain akan terbebani, akan merasa, wah ini kita mau tidak mau kita harus menang nih, bagaimana caranya? Nah, itu yang saya takutkan, jangan sampai justru itu membuat pemain stres, membuat pemain tidak bisa bermain lepas. Sebaliknya Malaysia yang justru underdog, yang justru datang sebagai tamu itu justru akan bermain lepas, dan pada akhirnya mereka benar-benar bisa mencetak 2 gol bahkan lebih. Itu kekhawatiran saya, saudara-saudara. Tetapi kalau itu bisa, perasaan mentalitas seperti itu bisa dihilangkan, pemain Indonesia bisa bermain lepas, bisa tampil enjoy, relax, saya yakin Indonesia bukan hanya seri, tetapi bisa menang lebih dari 2 gol. Saudara-saudara, terakhir harapan saya adalah pertandingan melawan Malaysia itu damai saja. Supporter ya datang oke, tapi nggak usah membuat provokasi, nggak usah menghina lagu kebangsaan Malaysia, nggak usah melempari pemain Malaysia dengan botol minuman, botol apa, dengan bangku, dengan macam-macam, nggak usah. Dan panitianya saya harap pemain Malaysia nggak usah dinaikkan barakuda, karena itu tidak bagus. Dan supporter Indonesia juga nggak usah melempari bisnya Malaysia, nggak usah. Santai aja, biasa aja. Ini hanya level kecamatan, bukan, tidak ada menentukan tiket Piala Dunia. Ini juga bukan perang. Tidak ada nyawa yang sepadan dengan sepak bola. Tidak ada kerusuhan atau apapun yang sepadan dengan sepak bola. Jadi itu pesan saya, santai aja, relax, nikmati saja pertandingannya. Permusuhan bolehlah di 90 menit selesai. Sebelum pertandingan ya biasa aja, santai. Biarkan mereka datang, karena kita ini tuan rumah. Tuan rumah itu harus menjamu tamu dengan baik.
saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari kutub utara sampai kutub selatan. Dari Zimbabwe sampai Vanuatu, semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita bacotin tadi. Hari ini tadi, saudara-saudara, hari ini tadi kita bicara tentang Piala AFF U23, saudara-saudara. Peluang terakhir tim-tim dari grup A untuk lolos ke semifinal Piala AFF U23 berdasarkan hasil matchday kedua. Matchday kedua hari Jumat, saudara-saudara. Hari Jumat tanggal 18 Juli 2025. Hasilnya adalah Malaysia mengalahkan Brunei Darussalam 7-1. Sementara sebelumnya Malaysia kalah dari Filipina, Indonesia sebelumnya menang 8-0 dari atas Brunei. Sementara di pertandingan terbaru itu Indonesia mengalahkan Filipina 1-0, saudara-saudara, melalui gol bunuh diri. Pemain Filipina itu yang heading dia salah mengantisipasi throw in-nya Robbie Darwish. Throw in parabolik Robbie Darwish dari jarak yang cukup jauh, dan itu 1-0. Dengan hasil itu, saudara-saudara, dengan hasil itu, penentuannya nanti di pertandingan terakhir. Dan saudara-saudara harap ingat, ini saya nggak, di banyak media di Indonesia ini banyak yang salah. Banyak yang salah, dan saya belum menemukan ada satupun media yang benar membahas tentang grup ini. Jadi pertandingan nanti melawan Brunei itu nggak dihitung, poinnya nggak dimasukkan, saudara-saudara, nggak dimasukkan. Jadi yang dihitung cuma peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Kenapa demikian? Karena di grup lain itu juga hanya ada 3 tim, dan itu nanti runner up-nya itu nanti akan ada runner up terbaik, sehingga tim yang punya grup berisi 4 tim itu peringkat terakhirnya itu nggak dihitung. Nah, dalam hal ini kemenangan 8-0 Indonesia lawan Brunei itu nggak ada gunanya. Kemenangan 7-1 Malaysia atas Brunei nggak ada gunanya. Filipina nanti saya nggak tahu menang berapa, itu nggak ada gunanya. Yang dihitung nanti adalah pertandingan head to head. Jadi sistemnya adalah head to head antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Kalau poinnya sama semua nanti di akhir pertandingan. Nah, dan untuk bisa lolos ke semifinal, itu Indonesia sebagai juara grup, ya. Sebagai juara grup itu Indonesia harus cukup bermain seri, saudara-saudara. Cukup bermain seri Indonesia akan lolos. Kalau Indonesia cukup bermain seri, maka Indonesia akan punya 4 poin. 3 poin dari Filipina, 1 poin dari Malaysia. Tetapi kalau Indonesia kalah dari Malaysia, kalahnya berapa dulu? Kalau Indonesia kalah 0-1, ya masih bisa bernapas, masih bisa lolos, masih lolos. masih lolos, saudara-saudara. Tetapi kalau Malaysia mencetak 2 gol, maka Malaysia selisih gol akan hitung-hitungannya adalah selisih gol. Nah, terjadi selisih gol dalam poin sama. Indonesia semuanya poinnya sama, poinnya 3, tapi Malaysia akan mencetak 2 gol, kan? Berarti selisih golnya adalah 0, sementara Indonesia dan Filipina minus 2. Itu, saudara-saudara, peraturannya seperti itu. Seperti itu. Kemudian nanti Indonesia akan menjadi runner up, tetapi kita akan lihat runner up di grup lain itu poinnya bagaimana, gitu, saudara-saudara. Bisa lolos sebagai runner up terbaik, bisa juga tidak. Itu, saudara-saudara, aturannya seperti itu. Sehingga ya, sejak awal kan saya sudah mengatakan pertandingan melawan Brunei itu nggak usah terlalu diporsir, nggak usah terlalu ngotot ngoyo nyetak 1000 gol, nggak usah. Dan ternyata Gerard van der Berg juga seperti yang saya katakan, dia melakukan rotasi, saudara-saudara. Rotasi dari pertandingan pertama, Jens Leven nggak main. Pertandingan kedua ada Hoki Caraka yang main. Sunamanti di pertandingan pertama main. Ferrari di pertandingan pertama main. Ahmad Maulana Syarif di pertandingan pertama main. Di pertandingan kedua nggak main. Di situ ada Kadek Arel, kemudian ada Alvarezi Buffon, kemudian ada siapa lagi ya? Arjuna atau siapa itu? Itu, saudara-saudara. Jadi ya,
Ya, begitu aturannya. Makanya pertandingan terakhir itu melawan Malaysia itulah penentuannya. Penentuannya Indonesia cukup bermain seri, tetapi walaupun cukup bermain seri, ya waspadalah. Waspadalah karena sepak bola bukan matematika. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah, ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton. Dan jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, santai. Ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Dan jangan menulis komentar iklan judi. Jangan nanti saya ditangkap polisi. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara, walaupun jarang aktif sih. Oke, sampai bertemu lagi di sesi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!